Pada malam 12 Oktober 2002, dua bom mengguncang Kuta, Bali menargetkan Padis Pub dan Sari Club yang ramai, serta sebuah bom lain di dekat konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini merenggut 202 nyawa, termasuk 88 warga Australia dan melukai lebih dari 200 lainnya. Peristiwa ini menjadi salah satu serangan teroris paling mematikan di Indonesia, mengubah Bali menjadi saksi bisu kekejaman. Di tengah duka dan kemarahan, satu sosok muncul dengan senyum yang tak terlupakan, Amrozi bin Nur Hasim. Senyumnya yang seolah tanpa beban ini yang terus terpampang sejak penangkapan hingga vonis mati. Media menjulukinya Smiling Assassin atau Smiling Bomber, sebuah kontras tajam antara kekejaman tindakannya dan ekspresi wajahnya yang dingin. Siapakah Amrozi dan bagaimana ia menjadi bagian dari tragedi yang mengguncang dunia ini? Amrozi kecil tak menunjukkan minat pada sekolah dan studi agama. Laporan psikiatri polisi menggambarkan Amrozi sebagai pribadi yang sederhana, dangkal, dan mudah dipengaruhi. Dengan kapasitas intelektual yang di bawah normal, adiknya, Alirin Imron, bahkan menyebut Amrozi sering bermasalah, dikeluarkan dari sekolah, dan pernah mencuri barang dari rumahnya sendiri untuk dijual. Salah satu kelakuan yang menonjol ketika Amrozi seolah mencari pengakuan dari ayahnya, ia mulai merusak kuburan-kuburan Jawa di desanya. Ia bahkan menodai makam sesepuh desa yang membuatnya harus mendekam seminggu di tahanan polisi. Tindakan ini meskipun kenakalan menunjukkan kebutuhannya akan validasi dan kecenderungan untuk bertindak ekstrim. Meskipun demikian, Amrozi juga memiliki bakat di bidang mekanik. Ia menjadi tukang reparasi mobil dan ponsel lokal. Keahlian inilah yang kelak akan menjadi kunci dalam perannya di jaringan teror. Perjalanan hidup Amrozi mulai berbelok tajam pada tahun 1980-an ketika ia pergi ke Malaysia dengan alasan mencari pekerjaan dan menyusul kakaknya yang sudah ada di sana. Di sana ia bertemu kembali dengan kakak tertuanya yang dikenal sebagai Muklas dan belajar di sebuah sekolah Islam di mana Muklas, Imam Samudra, berguru pada ulama besar yaitu Abu Bakar Ba'asyir. Meskipun Amrozi sendiri menyangkal ia pernah tinggal permanen di pesantren Ba'asyir, namun keluarga Amrozi mengakui bahwa perubahan signifikan dalam pemahamannya tentang Islam yang mengarah pada pandangan jihad ekstrim terjadi setelah ia kembali dari Malaysia pada tahun 1991. Ia terlihat menjadi lebih religius namun dengan interpretasi yang kaku. Amrozi secara luas diyakini berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah, organisasi teroris yang terkait dengan Al-Qaeda. JI yang bertujuan mendirikan negara-negara Islam Pan-Asia telah bertanggung jawab atas rangkaian pengeboman di Indonesia. Motivasi Amrozi adalah pandangannya terhadap kebijakan luar negeri Amerika yang dianggap imperialis terhadap dunia Islam. Bagi Amrozi, jihad adalah kewajiban muslim untuk membalas dendam. Ia menganut politik Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan menganggap segala bentuk pemerintahan yang tidak berlandaskan keduanya sebagai musuh yang sah untuk diperangi. Sebelum tragedi Bali, Amrozi telah terlibat dalam pengeboman malam Natal tahun 2000 dan bahkan mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman lain di Jakarta, Ambon, Mojokerto, serta gereja di Medan, Batam, dan Pekanbaru. Ini menunjukkan bahwa Bali bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola keterlibatan yang lebih panjang dalam aktivitas terorisme. Dalam bom Bali 2002, Amrozi memainkan peran logistik yang krusial. Ia bertanggung jawab atas pengadaan banyak barang yang diperlukan, termasuk membeli bahan peledak dan mobil yang digunakan untuk pengeboman. Namun perlu diketahui, pendanaan operasi ini berasal dari aktivitas kriminal seperti perampokan toko perhiasan. Meskipun Muklas adalah koordinator dan Imam Samudra adalah otak beroperasional, peran Amrozi sebagai mekanik dan penyedia logistik sangat vital dalam memungkinkan serangan brutal yang menewaskan 202 orang dan melukai 209 lainnya. Setelah pengeboman Bali 12 Oktober 2002, akhirnya Amrozi ditangkap pada 5 November 2002. Secara mengejutkan, ia langsung mengakui perannya dalam serangan Bali dan bahkan mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman lain.
Pengakuan ini menjadi petunjuk penting bagi penyidik, namun yang paling mencengangkan adalah sikap Amrozi selama persidangan. Senyumnya yang acuh tak acuh, bahkan saat vonis dibacakan membuatnya dijuluki The Smiling Assassin. Ia tertawa, membalikkan badan, mengangkat tangan, dan bahkan mengacungkan jempol ke arah G. Salah satu yang terpenting, menunjukkan kapasitas bukti objektif dan akal sehat. Puncaknya, pada 7 Agustus 2003, Amrozi dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati dengan regu tembak. Namun eksekusinya tertunda 5 tahun karena masalah teknis hukum. Undang-undang yang mendasari vonisnya dinyatakan ilegal oleh Pengadilan Tinggi Indonesia pada Juli 2004. Bersama Imam Samudra dan Muklas, Amrozi mengajukan tantangan konstitusional terhadap penggunaan regu tembak. Bahkan ia pribadi lebih memilih dieksekusi dengan cara dipenggal kepalanya. Amrozi yang awalnya ditahan di penjara Kerobokan dipindahkan ke pulau penjara berkeamanan tinggi yaitu Nusa Kambangan pada Oktober 2005 setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu penjara Denpasar meneriakkan bunuh Amrozi. Setelah mengalami proses yang panjang, pada pukul 00.15 WIB 9 November 2008, Amrozi bersama Imam Samudra dan Muklas dieksekusi oleh regu tembak di Nusa Kambangan. Meskipun sepanjang persidangan dan masa penahannya ia menunjukkan sikap ceria, The Daily Telegraph Australia melaporkan bahwa Amrozi terlihat pucat dan gemetar di saat-saat eksekusinya. Perubahan ini mengungkapkan kontras mencolok antara persona publik yang dibangunnya dan realitas kematian yang tak terhindarkan, menunjukkan bahwa di balik ideologi radikal ada ketakutan manusiawi yang mendasar.